Pada tahun 2014, ada seorang wanita yang bernama Catherine McHugh itu menjual sebuah rumah di Ferguson, Missouri, St. Louis, USA. Setelah beberapa lama tinggal di rumah tersebut, Catherine ini pun mendapatkan telepon dari temannya untuk menonton sebuah film dokumenter yang berisikan tentang pembunuhan berantai. Nah, kemudian si Catherine ini menonton film tersebut. Saat diperhatikan lebih lanjut di film tersebut, ternyata Catherine ini menyadari suatu akan hal yang aneh. Tak disangka, film dokumenter yang ia tonton tersebut lokasinya berada di rumah yang ia tempati saat ini. Nah, setelah menonton film tersebut, si Catherine ini pun pergi tuh ke pemilik rumah. Catherine ini memohon agar sewa rumahnya ini dibatalkan dan meminta untuk uangnya dikembalikan. Pemilik tidak menyetujuinya, sehingga pemilik mengatakan bahwa tidak, kamu kan sudah menandatangani kontrak ini, sehingga kamu harus tinggal di rumah itu sampai sewanya habis. Ternyata pemilik rumah yang ia sewa tersebut adalah Sandra Travis, yaitu ibu dari anak yang bernama Maury Travis, seorang pembunuh berantai. Lovell membujuk ibu Travis atau Sandra Travis ini untuk membatalkan kontrak, dan akhirnya Sandra Travis pun setuju untuk kontrak ini dibatalkan. Nah, setelah itu pergilah si Catherine itu. Laki-laki yang bernama Maury Travis mempunyai nama lengkap Maury Troy Travis. Maury lahir pada tanggal 25 Oktober 1965, anak dari wanita yang bernama Sandra Travis. Mereka tinggal di Ferguson, Missouri, pinggiran St. Louis, Amerika Serikat. Semasa remaja, Maury ini dikenal dengan nama Toby, yang dari kecil itu dia sudah menunjukkan sifat-sifat psikopat. Dia sering membunuh hama dan bahkan anjing peliharaan tetangganya. Nah, itu sekilas tentang masa kecilnya. Setelah dewasa, si Maury ini lanjutlah kuliah ke luar kota, jadi dia tidak satu rumah memang dengan ibunya. Maury ini mulai kuliah sambil menjual minuman keras dan juga kokain atau narkoba lah, seperti itu. Dan dia bisa menjual perharinya itu mendapatkan keuntungan $3.000. Ini memang nggak minat untuk kuliah, akhirnya dia berhenti kuliah lah pada saat itu. Dan kerjaannya apa? Kerjaannya itu adalah pelayan sebuah hotel dan sering melakukan perampokan lah di toko sepatu. Maury pun sering membayar pekerja. Pada tahun 1989, akhirnya Maury ini pun masuklah ke penjara. Setelah menghabiskan waktu di penjara karena perampokan itu, Maury akhirnya dibebaskan dengan pembebasan bersyarat dan akhirnya kembali ke rumah orang tua di Ferguson, Missouri itu. Dia mulai sepertinya tobat dan mencarilah sebuah pekerjaan. Akhirnya si Maury ini diterimalah di sebuah restoran sebagai pelayan, dan saat bekerja itu dia juga menemukan seorang tambatan hatinya, jadi dia akan segera bertunangan. Namun sayangnya tunangan Maury mencapakannya begitu. Setelah dari putus dengan tunangannya, Maury ini sering sekali datang ke suatu tempat yang bernama The Straw di St. Louis, di mana tempat tersebut adalah tempat para pekerja atau dia sering sekali membawa untuk narkoba, untuk merokok, dan minuman keras lah pada saat itu. Dan dia sering menyiksa PS yang sering dia bawa pulang. Nah, bahkan si Maury ini merekam saat dia sedang menganiaya tersebut hingga mati. Pada bulan Mei 2002, dari surat kabar Post-Dispatch menerima surat tanpa nama yang berisikan gambar seorang yang telah terbunuh dan juga peta yang bertandakan tanda X di mana mayat dapat ditemukan. Peta tersebut diketahui berlokasi di kota West Alton. Nah, kemudian Bill Smith, reporter ini melaporkanlah kepada polisi. Akhirnya polisi datanglah ke tempat peta yang ditunjukkan silang X tadi itu. Nah, lalu polisi benar aja menemukan sebuah mayat wanita, sebuah kerangka mayat wanita di sana. Peta tersebut tidak ada identifikasi lain, jadi tidak ada nama, tidak ada alamat, hanya ada tulisan e-traildom, yaitu situs buat perbudakan lah. Akhirnya polisi pun melakukan investigasi lah, memusatkan dari mana peta yang didapat oleh reporter tadi kan. Bisa ditahulah kan dari mana peta ini berasal, dan diketahui ternyata peta ini berasal dari situs internet expedia.com.
Setelah itu langsung aja tuh polisi menanyakan ke Expedia.com ini kan, kau tahu nggak ini peta dari mana atau siapa penggunanya? Expedia.com ini kantor polisi pada tanggal 30 Mei 2002 dan mengatakan bahwa hanya Microsoft yang tahu siapa pengguna peta tersebut. Setelah mengetahui itu, detektif yang menangani kasus ini yang bernama Melanie Jimenez atau kita panggil aja Jimenez. Jimenez ini datanglah ke Microsoft, dia menanyakan lah, tahu nggak ini siapa komputer yang menggunakan peta ini atau melacak peta ini siapa? Microsoft ini melaporkan pada tanggal 30 Mei 2002 hanya ada satu komputer yang memperbesar 10 kali pembesaran kota West Alton. Setelah itu dicocokkanlah gambar yang didapatkan dari Microsoft ini dengan gambar yang didapatkan dari peta reporter Bill Smith ini. Ternyata cocok peta ini. Diketahuilah akhirnya ini adalah satu orang yang sama yang menggunakan komputer pada saat itu. Tanyalah si polisi ini, tanyalah si Jimenez ini ke Microsoft, weh kau tahu nggak siapa yang menggunakan komputer itu? Microsoft pun menjawab, dia nggak tahu siapa yang menggunakan komputer itu, tapi dia hanya mengetahui IP address lah, dikasihlah itu nomor IP addressnya kepada polisi kan. Nah, tidak kehabisan akal, akhirnya polisi pun datanglah ke salah satu perusahaan telekomunikasi yang bernama WorldCom, berharap perusahaan ini dapat menafsirkan IP address tersebut. Pada keesokan harinya tuh, pada tanggal 4 Juni 2002, divisi internet WorldCom mengidentifikasi pengguna pada tanggal 30 Mei itu adalah sebagai Maury Travis. Oke, langsung aja ke penangkapan Maury Travis ya. Akhirnya pada tanggal 7 Juni 2002 dilakukan penangkapan dan penggeledahan ke rumah Maury Travis di Ferguson, Missouri itu tadi. Maury mengatakan kepada pihak penyidik, "Aku tahu kenapa kau datang ke sini. Kau mau nangkap aku kan?" Katanya gitu. Dia pun mengatakan, "Aku tidak akan bersuara atau memberitahukan apa-apa di tahap awal interogasi ini." Kapan Maury Travis ini, polisi kan menggeledah juga tuh rumahnya. Ternyata ada sebuah sel atau sel bawah tanah lah itu yang digunakan Maury untuk diperiksa. Selain itu, polisi juga menemukan banyak video di rumah Travis yang mengungkapkan bahwa dia telah memberikan para kokain dan melakukan hubungan. Ada juga satu video yang berjudulkan Your Wedding Day yang menunjukkan Maury mengikat wanita dan menyiksa serta mereka. Akhirnya Maury didakwa dengan 2 tuduhan, yaitu penculikan dan pembunuhan. Maury pun dipenjara di sel penjara St. Louis, Dayton, Missouri dengan keamanan yang super maksimum. Walaupun demikian, akhirnya Maury ini pun berhasil untuk gantung dirinya dengan menggunakan tali tipis yang udah dikepangnya dan tangan terikat di belakang punggungnya. Kasus ini pun ditutup. Dari penggeledahan ini, polisi pun sebenarnya menduga Maury telah membunuh lebih dari 20 wanita. Dan korban-korbannya ini memang adalah wanita. Padahal pada tahun 2001 sampai 2002 itu sebenarnya udah banyak korban ditemukan meninggal. Namun polisi itu tidak yakin gitu kalau memang ini adalah ulah seorang pembunuh berantai. Terakhir, aku mau nyampaikan beberapa korban dari Maury Travis ini. Jadi hanya 7 korban yang dapat diidentifikasikan sebagai korban Maury Travis pembunuhan berantai. Yang pertama bernama Teresa Wilson, usia 36 tahun. Teresa Wilson ini yang ditemukan oleh polisi dari peta yang dikirimkan oleh Travis. Kemudian kedua adalah Alisa yang tubuhnya ini ditemukan pada 1 April 2020. Ketiga ada Betty James, usia 46 tahun yang tubuhnya ini ditemukan 2 bulan kemudian pada tahun 2001. Korban kedua dan ketiga ini terlihat di video yang dibuat oleh Maury di saat penggeledahan itu tadi. Ada Verona Thompson, usia 36 tahun. 5 ada Yung, 50 tahun, ditemukan pada 2001
Keenam ada Brenda Bisley, usia 33 tahun. Dan terakhir ada Cassandra Epolka, usia 19 tahun. Nah, selain itu tidak diketahui di mana Maury ini menguburkan mayat atau korban-korbannya.